Nama saya Tasya Valentari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Perkembangan ilmu fikih. 1. Periode perkembangan selama 20 tahun. Itu fokus pada ilmu tauhid di Mekah dan di Madinah. Fikih berkembang, lalu hadis bersifat praktis, lalu sumber Al-Quran dari hadis dan Al-Quran. 2. Periode sahabat, munculnya masalah-masalah baru karena perbedaan pendapat dan hadisnya. Yang ketiga, periode penggunaan ditandai dengan adanya dan mempengaruhi usul fikih. Ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam menuliskan hadis. Yang keempat, periode kemudian. Pada masa Abbasiyah yang lama, banyak wilayah yang melepaskan diri. Ulama cenderung santuy pada masing-masing sampai selanjutnya sebagai mengasihat mengangkat fikih yang berkomit dan efek dari kebukuan hukum Islam yang membuat orang malas berpikir kritis. Selanjutnya adalah periode kepemimpinan kembali. Dimulai setelah invasi Napoleon Bonaparte ke Mesir, lalu timbul kesadaran akan kelemahan umat Islam dibanding dunia barat. Setelah itu muncul gerakan pembaruan oleh ulama seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, dan Muhammad bin Abdul Wahab yang menyuruhkan kembali kepada Al-Quran dan hadis serta meninggalkan praktik. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih berkembang melalui 3 periode utama. Yang pertama, zaman Rasulullah. Hukum ditetapkan langsung berdasarkan Al-Quran dan hadis. Juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Yang kedua pada zaman sahabat setelah Nabi wafat, satu tentukan hukum melalui ijma, qiyas, dan masalah-masalah. Sahabat seperti Umar bin Khattab menggunakan pertimbangan nasional demi menjaga kemaslahatan. Perbedaan dalam memahami juga terjadi seperti kata guru dalam makna surat Al-Baqarah. Pada zaman tabi'in, perbedaan dan perdebatan mengenai dalil dan metode semakin banyak. Pada kata-kata dan syariat dan kebahasaan disusun untuk menjadi kesalahan dalam memahami hal ini, jadi kita dapat terbentuknya ilmu fikih sekarang. Tahap perkembangan ilmu fikih yang pertama itu tahap awal pada abad ketiga. Dimulai pada masa dinasti Abbasiyah. Kitab Ar-Risalah jadi disebut sebagai karya pertama dari Imam Syafi'i, yaitu yang menjelaskan tentang usul fikih. Yang kedua, tahap perkembangan abad keempat. Masa dinasti Abbasiyah mulai melemah dalam politik, namun ilmu semakin berkembang. Munculnya tokoh-tokoh yang membuat kitab usul fikih. Contohnya Khusro al-Khalqi, dan juga munculnya juga paham logika dan akal. Belajar Islam menyebar berbagai pusat ilmu seperti Baghdad, Kairo, Madinah, ulama besar seperti Imam Hasan dan Abu Husain Al-Basri memperkaya ilmu usul fikih. Pembukuan usul fikih dibukukan sebagai respon atau pelaksanaan budaya Islam dan konteks persoalan hukum. Imam Abu Yusuf disebut menyusun kitab pertama tentang Imam Syafi'i mendapat risalah sebagai pembukuan usul fikih yang sampai pada kita. Tanya jawab, ada yang bukan bertanya. Perkenalkan, nama saya Nur Maulina dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara fikih periode Nabi dengan periode sahabat? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Halwani Bitria dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa faktor utama yang menyebabkan kemunduran fikih pada masa Abbasiyah? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Maulina. Apa perbedaan utama antara fikih periode Nabi
Al-Quran dan hadis, sedangkan kalau periode sahabat itu sudah muncul ijtihad karena banyak perkara baru. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hawa. Apa faktor utama? Faktor utama yang menunjukkan kemunduran fikih pada masa Hijriah. Yang pertama karena yang kedua kebiasaan tauhid, yang ketiga lemahnya kebebasan jihad. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.